Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hisa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 30 November tahun 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 11 IPS 5 pelajaran ketiga dengan tema perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Berikut ini saya tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Mataram. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah rabbil alamin. Nasta'in dekat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah. Nah, kita buka dengan bersama-sama berdoa, membaca Rabbi Shrahli dalam hati, ya. Berdoa mulai. Untuk selanjutnya ibu mengecek kehadiran kalian dulu. Kiki Oktavia Lesari, Lutfi Rijalul Fitri, Epandu Sabil Ibrahim, Iza Mayatulana, Indi Maulina Wardiani, Safira Julia Putri. Sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita berikan semangat dulu, ya. Baik, kita mulai. Kelas 11 IPS 5. Kami bisa semua hebat. Ya, alhamdulillah. Ya, semangat. Mudah-mudahan semua menjadi orang-orang hebat. Amin. Pada minggu lalu kita sudah pelajari tentang khutbah, ya, tabligh dan dakwah. Nah, masih ingat tak persamaan antara khutbah, tabligh dan dakwah? Ya, sama-sama menyampaikan secara lisan dan sama-sama mengajak untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan juga untuk melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Nah, hubungannya sekarang dengan materi kita saat ini, jadi materi kita sekarang adalah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan ini yaitu dimulai dari sejak masa Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebut nanti dengan periode klasik, ya. Periode klasik itu mulai tahun 650 Masehi sampai dengan tahun 1250. Jadi selama 500 tahun itu umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa.
Nah, apa sebabnya? Apa sebabnya umat Islam mengalami kejayaan saat itu? Karena umat Islam itu benar-benar menjalankan Al-Quran dan hadis, ya. Jadi betul-betul menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, semuanya itu ada. Dan perintah pertama atau ayat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra. Ya, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi dimulai dari kata bacalah di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang diperintahkan untuk banyak-banyak membaca. Sampai ayat 5. Nanti Allah akan memberikan ilmu pengetahuan terhadap apa yang kita tidak tahu. Nah, begitu juga nanti banyak sekali tentang ketinggian derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Misalnya di surat Al-Mujadilah ayat 11, ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, itulah makanya ya kalian sebagai generasi penerus jadi harus lebih giat, lebih tekun lagi belajar supaya kita bisa mencapai pada puncak peradaban Islam yang lalu. Saat ini umat Islam sekali sangat terlena, apalagi para remajanya itu lebih senang main game daripada membaca ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya yang membuat kita sangat-sangat mundur, jauh terbelakang dengan orang-orang Barat. Hanya saat itu orang-orang Eropa itu ya masih berada dalam kegelapan ketika umat Islam itu berada pada puncak kejayaannya. Jadi mereka sangat banyak belajar, mengambil daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang dari para ilmuwan Muslim. Nah, baiklah, sekarang kita lihat apa kompetensi dasar yang ingin kita capai pada saat ini, yaitu menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, jadi nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, jadi kalian dapat menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan Jerman. Kemudian yang kedua, menguraikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan baik. Nah, yang ketiga, menemukan pesan moral atau hikmah ya yang bisa diambil dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan baik. Jadi kita lihat garis besar materi kita saat ini. Yang pertama yaitu tentang periodisasi sejarah Islam. Kemudian yang kedua, kejayaan Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang ketiga, kejayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa kejayaan. Sebelum kita ke kegiatan inti, jadi ibu mau bentuk kelompok kalian menjadi beberapa kelompok ya, masing-masing kelompok 3 orang karena nanti 5 tugasnya. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok ada ketuanya. Jadi masing-masing kelompok nanti tugasnya kalian mencari tokoh-tokoh Muslim atau ilmuwan-ilmuwan Muslim yang ada pada abad kejayaan ini. Nah, kelompok 1 tentang tokoh filsafat Muslim, ya. Kelompok kedua tokoh Muslim bidang kedokteran. Kelompok ketiga bidang astronomi.
Kelompok 4 ilmu tafsir. Kelompok 5 ilmu hadis. Ya, udah ingat ya masing-masing kelompok. Nah, baiklah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok secara bergiliran dulu untuk mengunjungi dari hasil karya kelompok yang lain. Paham ini? Kemudian kalian catat apa-apa saja yang kalian dapatkan di sana, tokohnya, kemudian biografinya, sama karya-karyanya. Dan nanti mana yang kurang atau yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ketika mempresentasikannya nanti masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri di stand atau di gasnya itu. Ya. Nah, kemudian anggotanya yang lain silakan kamu mengunjungi hasil karya temannya dulu. Mulai dari kelompok 1 dulu ke kelompok 2 gitu. Dari peminat kelompok 2 nanti ke kelompok 1 berkeliling. Ya. Nah, baiklah, kalian sudah mengunjungi masing-masing hasil karya teman kalian. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan apa hasil dari kunjungan kalian bersama kelompok-kelompoknya. Kalian diskusikan hasilnya kunjungan kalian. Nah, nanti dari kunjungan kalian itu nanti kalian bisa menanyakan kira-kira apa yang kurang jelas. Kasih waktu 20 menit. Silakan. Baik, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya dan nanti kelompok yang lain silakan menanggapi. Ya. Silakan kelompok 1. Maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tokoh ilmuwan ilmu filsafat Muslim. Baik. Dimulai. Tidak. Jadi yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif dan yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Kelahiran Agustus 980 Masehi di Oxford,
Al-Arabi. Beberapa karya yang terkenal ada At-Ta'lim As-Sani, Al-Musiki Al-Kabir, Ishaqu Al-Ika, dan Ishaqu Al-Ulun wa At-Tarif bin At-Radadiha. Yang ketiga ada Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Kelahiran 5 September 1973 Masehi di Beruni, Uzbekistan, meninggal 13 Desember 1048 di Ghazni, Afghanistan, dan berkebangsaan Iran. Orang tua bernama Mehraneh dan Ahmad Al-Biruni. Ini dia karya Al-Biruni. Ketika berusia 17 tahun, dia meneliti garis lintang Bagita Khwarazm dengan menggunakan altitude maksimal matahari. Ketika dia berusia 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk kajian proyeksi peta kartografi, yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang data. Dan yang keempat ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah atau lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyid At-Tujbi bin Bajjah adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal di barat dengan nama latinnya Alfred Weiss. Kelahiran 1085 di Zaragoza, Spanyol, dan meninggal pada tahun 1138 Masehi di Fez, Maroko. Bidang astronom, filsuf, fisikawan, musisi, sastrawan, dan ilmuwan. Dan ini dia karya Ibnu Bajjah. Karya-karya Ibnu Bajjah, beberapa karya Ibnu Bajjah adalah: yang pertama ada Filsafat Al-Wada, berisi tentang ilmu pengobatan. Yang kedua ada Tardian, berisi tentang syair pujian. Yang ketiga ada Kitab An-Nafs, berisi tentang catatan dan pendahuluan dalam bahasa Arab. Yang keempat ada Tadbir Al-Mutawahhid, rezim satu orang. Yang kelima ada Risalah-Risalah Ibnu Bajjah yang berisi tentang penjelasan atas risalah-risalah Al-Farabi dalam masalah logika. Yang terakhir ada majalah Al-Mujamma' Al-Ilm Al-Arabi. Dan yang kelima ada Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair Persia. Ia lahir di Naisabur di timur laut Persia dan hidup sezaman dengan pemerintah Seljuk sekitar masa Perang Salib pertama. Kelahiran 18 Mei 1048 Masehi di Naisabur, Iran. Meninggal pada 4 Desember 1131 Masehi di Naisabur, Iran. Orang tua bernama Ibrahim Khayyam Naisaburi. Ini dia karya Umar Khayyam. Sebagai seorang matematikawan, dia belum terkenal karena karyanya pada klasifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana dia memberikan solusi geometris dengan perpotongan kerucut. Khayyam juga berkontribusi pada pemahaman aksi paralel. Ayo, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kelompok yang lain yang menanggapi dari hasil presentasi temannya. Jelaskan biografi. Dia mau bertanya. Silakan. Jelaskan biografi Ibnu Sina. Baik, ini dia biografi Ibnu Sina. Lahir di Aksana, Uzbekistan pada tahun 370 Hijriah bertepatan dengan 980 Masehi, dan wafat di Hamzah, Persia pada tahun 428 Hijriah bertepatan dengan 1037 Masehi. Pasangannya bernama Yasamin dan orang tuanya bernama Abdul dan Scarlett. Jelas? Ya, bagaimana? Jelas. Jelas ya, baik. Terima kasih. Kasih semangat dulu untuk kelompok. Ya, silakan.
ilmuwan ilmu filsafat dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok yang lain, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ilmu tafsir. Baik, yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh ilmu tafsir. At-Tabari adalah cendekiawan yang suka berkelana. Banyak kota-kota yang beliau singgahi, salah satunya yaitu Baghdad. Di Baghdad beliau mengambil mazhab Syafi'i dari Hasan Za'farani, kemudian Basra. Di sini dia belajar dengan Abu Abdullah Hasan di Kufah. Dia belajar dengan salaf. Sekian dari kelompok 4, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kurang yang kurang jelas dimohon dipertanyakan. Silakan. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Saya mau bertanya, itu apa yang dimaksud dengan ilmu tafsir? Terima kasih atas pertanyaannya. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, menjelaskan mengenai makna-makna kitab Allah serta mengesensikan hukum akal dan hikmah-hikmahnya. Sekian. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk kelompok 4. Jadi terima kasih banyak ya. Jadi terima kasih banyak atas presentasi kalian. Jadi semuanya sudah bagus ya. Maka tinggal nanti kalian lebih mendalami lagi materi yang kalian dapatkan supaya presentasinya lebih baik lagi. Nah, jadi anak-anak sekali lagi, jadi itulah tadi tokoh-tokoh muslim atau ilmuwan yang ada pada abad atau pada masa periode klasik tersebut. Bagaimana? Hebat-hebat bukan? Iya, jadi mereka lah pertama kali yang menemukan seperti tadi Ibnu Sina. Jadi dia dianggap sebagai bapak kedokteran. Jadi karya-karyanya itulah yang diambil dari barat, ya, termasuk juga bidang matematika. Nah, itulah makanya kita harus patut bangga terhadap ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, kenapa umat Islam ini tidak pernah bangga terhadap tokoh-tokoh ilmuannya? Karena mereka kurang melihat sejarah, ya, kurang membuka sejarah di masa lalu, hanya melihat membanggakan orang-orang barat saja, padahal mereka lah yang belajar pada Islam, ya. Nah, baiklah, sekarang kita lihat apa saja faktor-faktor keberhasilan pada periode klasik ini sehingga mereka menjadi penemu-penemu yang sangat handal. Pertama adalah faktor internal atau dalam diri umat Islam itu sendiri. Pertama, karena selalu konsisten dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam, yaitu terutama Al-Quran. Jadi semua menggali isi dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu ajaran Islam yang selalu mendorong umatnya untuk maju. Seperti tadi, bagaimana agama kita ini sangat menjunjung tinggi daripada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam mencapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Nah, maksudnya di sini
seperti pelajaran kita yang lalu yaitu tentang dakwah, kita dituntut untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan ilmu apapun kepada orang lain. Terutama di sini adalah masalah keagamaan. Nah, kita lihat sekarang faktor eksternalnya. Eksternal ini faktor dari luar, ya. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sana yaitu bangsa Yunani, ya. Jadi umat Islam itu, ajaran Islam itu menyuruh kita untuk menuntut ilmu, walaupun bukan dari orang Islam sendiri. Jadi kita disuruh untuk menggali ilmu seluas-luasnya, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya walaupun dari non-muslim, ya. Bahkan pada masa Rasulullah saja, yaitu ketika ada tawanan perang saat itu, apa yang disuruh untuk menebusnya? Dia suruh untuk mengajar umat Islam yang saat itu buta huruf. Itu jadi kompensasinya setelah mengajarkan baru jadi bebaskan. Kemudian yang kedua, gerakan terjemah pada periode klasik. Jadi usaha untuk menerjemahkan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan itu terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Jadi itu beberapa faktor yang membuat umat Islam pada periode ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Nah, baik. Sekarang kita simpulkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Maiza, ya, Maiza Mulana, ayo. Simpulkan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran saat ini. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi atau disebut periode klasik. Ya. Pada waktu ini terdapat dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah lebih cenderung untuk memperluas wilayah, sedangkan Daulah Abbasiyah lebih fokus mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan majunya peradaban Islam pada masa itu. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lihat dari materi yang tadi, ya, apa hikmahnya atau apa pesan yang bisa kita ambil saat ini. Ayo silakan. Jadi, Yang gila deh. Manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam abad kejayaan adalah sebagai berikut. Menambah wawasan sejarah pada masa itu, dapat mengambil hikmah dari faktor-faktor penyebab kemajuan Islam pada masa kejayaan. Menjadikan semangat untuk terus belajar sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan Islam. Iya, bagus. Jadi itu manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah peradaban Islam pada abad kejayaan ini. Jadi kita nanti akan merasa terinspirasi dengan ilmuwan-ilmuwan tadi, sehingga kita dapat ikut, ya, lebih tekun, lebih giat lagi dalam menggali ilmu pengetahuan, ya. Dan juga sekali lagi, ya, dengan cara menggali Al-Quran. Itu kopinya. Tahu ya? Nah, baiklah. Sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi untuk melihat apakah materi yang tadi bisa kalian serap atau tidak. Kita lihat evaluasinya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Yang menyebabkan Islam mengalami perkembangan sangat pesat adalah sebagai berikut. Kecuali, ada kata kecualinya.
A. Menerjemahkan buku-buku asing yang syarat akan pengetahuan. B. Pentingnya taklid agar kita disebut orang-orang yang setia. C. Meyakini Al-Quran itu pedoman hidup yang sangat dinamis. D. Mencari ilmu tidak cukup di negeri Arab saja, bisa ke negeri Cina. E. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. B. B. Apakah benar B? B. Kecuali ingat ya. Jadi betul B. Kemudian nomor 2, ayo. Karya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi Aktif dan Al-Sifa. Buku tersebut merupakan acuan dalam bidang kedokteran yang ditulis oleh Ibnu Sina. Ya, ingat ini Ibnu Sina. Ya. Coba. Perhatikan tokoh-tokoh berikut. 1. Harun Ar-Rasyid, 2. Jabir bin Hayyan, Al-Ghazali, 4. Habib bin Qurra, 5. Ar-Razi atau Ar-Razes. Yang termasuk tokoh-tokoh dalam bidang kedokteran adalah tokoh-tokoh bidang kedokteran. Ayo. Kita lihat A, 1, 2, dan 3. B, 1, 3, dan 4. Lihat Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu pemimpin itu. C, 2, 3, dan 5. Jadi Hayyan, Al-Ghazali, Habib bin Qurra. D, 2, 4. Jadi Hayyan, Habib bin Qurra, 5. Ar-Razi. Berarti D. Ya. Jadi kan kalau Al-Ghazali itu filsafat. Ya, baiklah. Jadi tadi semuanya sudah urut. Nah, sekarang karena ini materi yang terakhir, besok kalian akan menghadapi ulangan semester. Jadi ibu minta kalian pelajari dengan baik. Ya tadi sudah kalian diskusinya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, tinggal lebih memperdalam lagi dengan cara banyak-banyak membaca. Baik. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Ya. Jadi supaya ilmu kalian barokah. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.